Silakan duduk, Nana. Selamat siang anak-anak semua. Berbahagia sekali Bapak bisa hadir di kelas ini untuk mendampingi kalian. Pak Cermati, Pak Lihat dari kehadiran kalian hari ini kelas 10 roda 5. Pak Lihat beberapa anak tidak hadir ya, tidak hadir. Kemudian setelah Pak cek kehadiran dari Bapak hadir, itu sebagian besar mungkin karena memang hari ini di Hindu di Bali itu ada banyak upacara ya. Kemudian anak-anak semua dalam pembelajaran kita hari ini sebelum pembelajaran supaya kita memiliki suatu hal yang kita pegang bersama. Ini Pak mengingatkan kembali kalian sudah bersama-sama Pak membuat suatu kesepakatan di kelas kita dalam belajar. Ya, itu pun sudah kalian secara bersedia untuk menuliskannya dan ditempel di depan kelas kalian. Oke. Nah sekarang Pak ingin mendengarkan secara langsung poin-poin kesepakatan apa yang memang bisa kita pakai untuk mengajar kita hari ini. Ya, saya akan bersedia menyampaikan kesepakatan yang kita akan capai. Nah, silakan, Rami. Baik, sebelumnya mohon izin, terima kasih atas waktunya. Saya akan menyampaikan kesepakatan kelas, yaitu saya ingin belajar di dalam kelas, pelajaran santai, menenangkan tapi serius, mudah dimengerti dan dipahami, serta mengeluarkan anggota kelas yang tidak bisa dikontrol atau mengganggu saat jam pelajaran berlangsung. Terima kasih. Ya. Ada lagi yang lain? Ya, Lucy. Kesepakatan yang saya buat adalah seluruh siswa kelas sebelum pembelajaran dimulai bisa membersihkan kelas terlebih dahulu agar pelajaran tetap berjalan dengan nyaman. Oke, luar biasa. Ada lagi yang bersedia menyampaikan kesepakatan lagi yang lain? Saya kira cukup ya. Oke, kesepakatan sudah kita lakukan. Tadi di awal kan sudah kita memberi salam dan berdoa. Itu sudah kita lakukan. Kemudian ditambah lagi dengan apa yang disampaikan oleh Nurati bahwa kesepakatan kita di kelas adalah bagaimana membuat suasana belajar kita itu nyaman, menyenangkan, dan tentunya tetap dalam situasi yang memang fokus. Ya, serius itu kita bawa fokus, bukan serius yang tanda kutip yang tegang ya. Serius itu dalam anak tetap fokus. Ya, setiap Pak mengajarkan selalu mengadakan selalu teknik untuk anak fokus, harus sadar dengan dirinya, penuh kesadaran. Nanti kita akan lakukan itu pada saat Bapak melihat anak-anak dalam kondisi yang memang perlu Pak berikan bimbingan supaya fokus. Ya, mindfulness dengan garis stop. Nanti kita Pak cermat sendiri. Ya, terima kasih sudah menyampaikan kesepakatan kelas kita hari ini ya. Oke, kemudian anak-anak semua, jadi pada saat anak-anak dalam melaksanakan pembelajaran, ya selain dari kita menyepakati menjalankan kesepakatan kelas kita, ya. Jadi sekali lagi pembelajaran kita ini supaya menyenangkan, ya. Skenario atau alur yang Pak nanti sampaikan dalam pembelajaran itu adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya, nanti dalam pembelajaran tersebut diferensiasi itu artinya setiap murid, setiap orang mempunyai hak untuk memilih sesuai dengan apa yang dia minati dalam belajar dan gaya belajarnya. Ya, kita sudah sering normal dengan Bapak itu, nanti itu akan melakukan. Dengan cara begitu, tujuannya adalah kalian tentunya akan senang belajar karena sesuai dengan konsep kalian. Itu ya, semua ya. Nah, kemudian di awal pembelajaran ini, ya kan, walaupun pembelajaran kita sudah melewati dari awal pembelajaran, ini sudah masuk di tahap-tahap yang cukup cukup kritis untuk belajar karena sudah melewati dari istirahat ini ya. Tentunya anak-anak mengalami banyak situasi, ya, mengalami banyak kendala ataupun hal yang terjadi
selama di sekolah ataupun tadi di rumah ya. Untuk itu Bapak ingin kalian menuangkan perasaan kalian ya dalam belajar kita hari ini di link paket yang sudah Bapak share di grup WA. Nah ini ya, kalian sudah menyimak apa yang sudah Bapak sampaikan di grup WA yang kita sama-sama di sana? Sudah ya? Oke. Silakan anak-anak isi itu sebentar. Coba kita cermati sama-sama bagaimana perasaan dari kalian semua. Walaupun Pak akan ambil beberapa poin-poin dari kalian saja. Ya, silakan diisi paketnya yang punya dengan perasaan kalian dalam pembelajaran kita hari ini. Sudah diisi ya? Oke. Iya. Nah coba kita sama-sama cermati ya. Nah, semua kalian sudah menuliskan perasaan kalian. Ya, mungkin semuanya sudah masuk ini ya. Nah semuanya banyak sekali ya. Oke. Ini coba ya. Elvin dan Nitya cukup menegangkan. Ada Elvin? Tidak ada. Wah ini dari mana dia tahu? Oke ya. Kemudian akan berakhir dalam 5 menit. Juli. Your second break will be ending in 5 minutes. Perasaan Elvin cukup tegang. Tegang apa tadi? Tegang karena di luar kelas atau bagaimana? Rasanya tegang. Tegang kenapa? Suasananya baru. Ya. Oke, itu perasaan kalian. Harapan Bapak nanti dalam pembelajaran kita ini yang mempunyai perasaan tegang itu rileks. Ya. Kemudian coba oke, Agus Perawan, Agus. Agus ini, iya semua tahu ya. Kita juga Agus ya. Tegang aku belajar matematika hari ini. Wah, harapan Pak. Jangan seperti itu ya. Oke, itu perasaan kalian ya bahwa menegangkan dan sebagainya. Ya, itu memang jujur dari perasaan kalian. Ya, mudah-mudahan nanti proses pembelajaran berikutnya hal tersebut menjadi semakin buruk dengan seperti yang sepakatan kita kan ya, pembelajarannya yang menyenangkan. Tentunya kalau menyenangkan pasti nggak ya. Terima kasih teman semua sudah sebagian besar menulis perasaannya di depan ya. Berikutnya anak semua, kita sekarang belajar dengan topik apa ya? Itu sudah Pak sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Kita belajar topiknya apa sekarang? Apa topiknya sekarang ini? Ayo, kamu bersedia? Topik kita hari ini perbandingan trigonometri. Oke. Topik kita hari ini adalah perbandingan trigonometri. Ya. Nah, awal sebelum kita belajar tentang perbandingan trigonometri, Bapak ingin mendapatkan pengetahuan awal kalian atau persepsi dari konteks materi yang terkait dengan pembelajaran trigonometri. Ya, yang dipakai nanti di perbandingan ini adalah namanya acuannya segitiga siku-siku. Karena mempelajari tentang segitiga siku-siku. Ya, dan saya yakin itu sudah diidentifikasi seperti apa. Ada yang bisa memberikan berbagi pengetahuannya kepada teman-temannya? Ya, silakan Yuli. Segitiga siku adalah salah satu sudutnya 90 derajat. Depan sudut siku disebut sisi miring, selain sisi miring merupakan sisi miring. Oke, luar biasa. Mudah-mudahan begini. Jadi konsep matematika yang kalau nggak salah di SMP itu ya, di SMP masih tertanam
tertanam dalam pikirannya. Luar biasa. Ya, anak-anak yang lain saya yakin masih mengingat dan memahami tentang segitiga siku-siku. Saya ulangi lagi ya. Siku-siku itu ciri khususnya adalah salah satu sudutnya 90 derajat. Ya, yang kedua apa? Ada 3 sisi. Yang di depan siku-siku namanya sisi paling panjang, yaitu sisi miring. Kemudian yang lain adalah sisi siku-sikunya. Luar biasa. Itu konsep awal yang sudah kalian pahami dengan baik. Berikutnya, Bapak akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini. Iya, anak. Jadi mohon perhatikan ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Ya, yang pertama adalah begini caranya, melalui pembelajaran yang discovery learning. Nah, discovery learning artinya menggali sendiri dalam belajar sehingga menemukan konsep yang dicari nanti ya dengan 6 langkah, 6 tahap, 6 fase ya. Di mana nanti adalah dengan media yang dipilihnya. Ya, nanti dalam pembelajaran kalian akan memilih media belajarnya. Ya. Kemudian yang ditentukan apa di sana, yaitu menentukan nilai perbandingan Saatnya jam ke-8. menentukan perbandingannya. Kemudian yang tujuan yang kedua, It's setelah menentukan how to perbandingannya, begin the 8th lesson. ini yaitu menentukan besar sudut jika diketahui panjang sisi dan sebagainya. Itu berlaku di sini ya. Ada 2 video pembelajaran. Dan mau diberikan di sini ya. Selain video pembelajaran juga akan dalam kegiatan pembelajaran ini adalah dengan menggunakan metode diskusi kelompok, ya. Kemudian dengan proses ada demonstrasinya, kemudian ada proses menganalisis proses, kemudian data dan fakta. Itu selain juga matematikanya ada tujuan lain lagi yang akan belajar pembelajaran kita hari ini. Nah kemudian anak-anak sebelum memberi pelajaran, Bapak akan menyampaikan suatu pertanyaan pembantu untuk kalian. Ya, pertanyaan sebagai berikut. Ya, siapa yang bersedia memberikan pendapat dari pertanyaan ini? Yang pertama, dapatkah kalian menentukan sisi-sisi pada segitiga itu? Siapa yang bersedia memberikan jawaban? Ini pertanyaan materi yang pertama. Siapa yang bersedia memberikan jawaban? Ya, Yunita, silakan. Jadi dapatkah kalian menemukan sisi pada segitiga dapat menentukan dengan memakai jenis A, tambah 2, tambah 3. Ya, oke, terima kasih. Yunita, luar biasa. Tepuk tangan. Jadi menentukan sisi-sisi pada 3 sisiku, Bapak lagi berjelas. Konsep yang disampaikan oleh Ibu adalah mengaplikasikan teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras. Oke, di mana di sana adalah selalu A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Ya, kemudian yang kedua. Pertanyaan yang kedua, siapa yang bersedia memberikan jawaban? Dapatkah kalian menentukan panjang salah satu sisi segitiga siku-siku jika 2 sisi yang lain diketahui? Ini pertanyaannya, dapatkah nggak ya? Dapatkah? Bisa nggak? Siapa yang bersedia memberikan jawaban? Atau di sini kalau Pak sederhanakan pertanyaannya, bagaimana cara menentukan panjang salah satu sisi segitiga jika 2 sisi yang lain diketahui? Gunakan cara apa ya? Gunakan aturan teorema Pitagoras. Kan di sana kan di Pitagoras itu ada berapa komponen? 3 ya. Ada A, ada B, ada C. Kalau dua-duanya ada, kalau ada A atau B, ada A, C atau B, C, pasti kita dapatkan solusi yang kita cari, ya. Nah, kemudian yang berikutnya, dapatkah kalian menentukan nilai perbandingan yang memiliki?
Dapat ya. Kita tinggal bandingkan aja kayak. Nah, nanti sebenarnya kita belajar itu ya, membandingkan. Karena ini disampaikan oleh Juli ya. Kalau sisi itu ada sisi miring, sisi kutunya. Kalau membandingkan artinya membuat suatu dua hal itu menjadi suatu hal yang dibandingkan. Sisi ini dibanding sisi ini dan sebagainya. Itu nanti awal suatu konsep di materinya. Nah, yang terakhir ini, dapatkah kalian menentukan besar sudut jika diketahui pada dua sisi dari segitiga sudut? Dapat setelah kita belajar. Ya, ini nanti yang kita gali banyak. Walaupun di sini dapat. Jawabannya dapat. Bisa dipahami ya semua ya? Ya, di awal Pak hanya menyampaikan, tapi nanti di dalam proses anak-anak akan sangat aktif melalui lembaga kerja yang sudah positif ya. Kemudian kita masuk ke pembelajaran. Pak ulangi lagi bahwa dalam perbandingan geometri ini yang dipakai acuan apa? Segitiga siku. Dalam segitiga siku ada suatu teorema yang sangat bisa digunakan semaksimal mungkin yang namanya teorema Pythagoras dengan formulanya atau aturannya seperti yang Mas bisa kendalikan ya. A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Artinya kalau dibahasakan bisa juga membahasakan teorema Pythagoras adalah bisa membahasakan. Kalau tadi unitnya dalam bentuk simbol A, B, C. Sekarang dalam bentuk kata-kata biar semua paham. Bisa disampaikan. Ya, teorema Pythagoras yang berlaku adalah jumlah kuadrat. Bisa menyampaikan lagi? Jumlah kuadrat dari A. Oke, Pak ulang lagi ya. Dalam Pythagoras kan A kuadrat ya. A kuadrat itu sama dengan berarti kan A itu adalah sisi miring, berarti jumlah kuadrat sisi miring sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. B sama C itu berarti sisi sikunya. Berarti jumlah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi sikunya. Simbolnya adalah kan B kuadrat tambah C kuadrat ya. Itu suatu hal yang Pak perlu cermati di awal ya, mengenai pemahaman awal. Seperti apa pemahaman kalian tentang Pythagoras dan menuju ke perbandingan. Nah sekarang begini anak ya, tahap kita yang berikutnya adalah Bapak persilahkan anak-anak untuk belajar memahami materi. Ya, Pak sudah memberikan beberapa alternatif sumber belajar, bahan ajar ya. Pak sudah share di grup WA terkait dengan buku elektronik. Kemudian Pak sudah share juga modul ya. Pak juga sudah share link video terkait dengan perbandingan geometri. Yang terakhir, bagi anak-anak yang membawa buku dan lebih nyaman sesuai gaya belajarnya dengan membaca buku, silakan baca buku bacaan yang sudah anak pegang. Jadi selama 15 menit ke depan atau 10 menit silakan anak untuk membaca buku atau belajar sesuai dengan yang kalian ingat ya. Silakan. Nanti kita tentang perbandingan trigonometri. Ulangi lagi yang memilih e-book silakan pilih di sana, pilih itu. Yang memilih modul silakan pilih dengan klik linknya itu. Ya. Kemudian yang ingin menonton video pembelajaran silakan tonton video pembelajarannya ya. Oke. Kalau yang dengan buku silakan dengan buku belajarnya ya. Ya, silakan.
Gunakan waktunya untuk itu sehingga kalian dapat mendapatkan pemahaman awal tentang materi perbandingan geometri dengan tujuan belajar. Ya, bisa mencari perbandingan dan mempelajari konsep kita di materi kita hari ini ya. Nah, untuk berikutnya, karena kita sudah membaca, tentunya kalian sudah mempunyai pemahaman masing-masing. Nanti setelah ini Pak akan persilakan anak-anak untuk sesuai dengan informasi yang dari awal Pak sampaikan untuk pembelajaran berikutnya, discovery berikutnya, anak-anak akan belajar di kelompoknya. Ya, Bapak sudah membagi kelompok kalian sesuai dengan kesiapan belajarnya. Ya, Bapak sudah melakukan analisis diagnostik dan hal tersebut sudah dapat pemetaan tentang kesiapan belajarnya. Di mana terbagi menjadi 10 kelompok ya. Ada 2 kelompok yang dari sisi pemahamannya sudah memahami 2 tujuan tersebut, dan ada 6 kelompok yang baru setengah ngerti, setengah belum. Dia yang lagi 2 kelompok memang sama sekali masih belum memahami ya. Itu sudah Pak sampaikan di grup WA mengenai pembagian kelompoknya sesuai dengan pembelajaran kita hari ini. Ya, berarti untuk itu Pak persilakan anak-anak untuk mencari kelompoknya sesuai dengan pembagian kelompok yang sudah Pak share di grup WA. Pak silakan. Pak silakan. Lebih mudah untuk diskusi. Ini bisa digeser nih, bisa digeser sini bawah, ini bawah nih, masuk sini masuk. Oke, bisa ambil satu ininya, berdiri sini biar kita hadapan ya. Berikutnya anak-anak sudah membagikan lembar kerjanya, silakan dipegang dulu ya, semua ya. Sudah dapat lembar kerja, dipegang dulu, ya. Karena kalian hari ini sudah belajar dengan semangat ya, tapi saya lihat kalian ya, karena siang ini konsentrasinya, terus motivasinya agak dikit ya. Maka untuk itu ya, itu Pak minta anak-anak untuk mengikuti nanti Pak akan menayangkan suatu video di mana di video tersebut bagaimana anak-anak akan dilatih pengaturan dirinya sehingga kesadaran dirinya penuh lagi ya, dengan teknik yang nanti akan dipandu di video ini stop ya. Ya, silakan anak nanti diikuti alur yang akan berjalan ya. Apa yang ada? Ya, silakan kembali semua. Sesuai dengan kondisi yang memungkinkan pada. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membekuk, namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Lemaskan diri. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk Anda. Istirahatkanlah. Rasakan lantai Anda berpijak. Rasakan tempat duduk Anda.
Silakan pejamkan mata atau arahkan pandangan ke depan. Rilekskan kedua kelopak mata. Tarik nafas dalam. Sadari nafas masuk. Sadari nafas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan sebanyak 2 kali. Napas masuk, napas keluar. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Adakah bagian tubuh yang terasa kaku? Rilekskan tubuh. Mulai dari otot-otot wajah, leher, punggung, bahu kiri, bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan, dan ke-10 jari tangan. Rilekskan otot perut, kedua belah paha, lutut, dan betis, hingga ke seluruh jari-jari kaki. Amati apa yang Anda rasakan saat perut mengembang sebelum membuang nafas. Amati pula apa yang Anda rasakan saat otot perut mengempres. Apa yang Anda pikirkan saat ini? Jika pikiran Anda mengembara pada hal lain atau terasa ngantuk, perlahan kembalikan pikiran Anda pada nafas Anda. Amati nafas yang terasa lebih pelan dan dalam. Amati tubuh yang terasa lebih rileks. Amati pikiran yang terasa lebih fokus. Amati pilihan-pilihan tindakan yang dirasa paling tepat untuk Anda lakukan saat ini. Latihan selesai. Silakan lanjutkan kembali aktivitas Anda dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. Baik, silakan buka mata teman-teman ya. Jangan masuk program dulu ya. Ya, bagaimana perasaannya? Setelah nanti dari stop, Gusti bisa menggambarkan perasaan sekarang seperti apa? Lebih nyaman, lebih tenang, lebih nyaman. Ya. Lebih santai, kita lebih tega lagi. Ini tadi sangat baik untuk memposisikan kesadaran kita yang lebih matang, lebih kuat ya. Karena kesadaran tersebut merupakan fondasi kita dalam melakukan aktivitas dan dalam kontrol yang bagus. Ya, jadi dari ini juga bagus. Ya, berikutnya karena kita sudah semua melalui proses itu, sekarang kita mulai lagi belajar berikutnya tentang mengerjakan apa yang ada di lembar kerja, kemudian diskusikan dengan teman sekelompoknya. Terus kalau memang nanti dalam kegiatannya ada yang kurang dimengerti di KPD, langsung acungkan tangan dan sampaikan ke Bapak. Bisa dipahami semuanya? Ya, silakan beraktivitas di kelompoknya masing-masing. Ya. Mungkin kamu bisa sini biar ada dapat ya, ada. Bisa sini biar ada dapat. Sedikit biar ada dapat komunikasinya. Kalau begini agak sulit. Oke, sini geser lagi dikit biar ada dapat komunikasi. Ya, oke.
sini dalam dia berada kalau nggak berapa sudah kan mana silakan diisi. Sebelum diisi, anak-anak Pak persilakan untuk berkomunikasi di dalam kelompoknya untuk menyampaikan apa yang tadi didapatkan pada saat membaca sesuai dengan yang kalian pilih. Ya, lebih dari di video ya, ini saya temukan. Silakan ya. Di sini kalian komunikasi, diskusikan di kelompoknya sehingga sudah sama pemahamannya dalam materi tersebut baru masuk ke tempat kerja. Diskusikan di sana ya. Pak persilakan. Boleh anak relax dalam kelompok ini ya, sambil senyum, sambil komunikasi yang hangat dengan teman. Silakan ya. Jadi misalnya biar seperti kalian tadi sampai perasaannya, biar nggak menegangkan ini ya. Padahal kan Bapak sudah memberikan situasi yang tidak menegangkan kan, dan nyaman, santai, tidak ada tegangan. Oke, apa? Kita lagi. Ya. Oh ya, jangan. Sendiri aja ya. Sampai di mana di sini? Kan ada tiga kali dia, ya maksudnya. Nanti kalian akan dipahami ya. Tiga kali kan, semuanya sama apa ini? Beda ya. Akan mengarah kemana? Ya. Tadi kamu yang yang ini dalam pembelajaran apinya sama semua lengkap dan disucikan dengan temennya ada kendala apa di pelajaran sudah ya. Kalau ini tadi belajarnya apa? Tapi kalau itu apinya di bedanya. Kalau lagi belajar sudah disimpulkan konsepnya menuju seperti mendengar besar itu ya. Kalau yang kita berikan dari proses baca kita disimpulkan dengan apa proses. Kemudian masih cara mengisinya pun harus bersama-sama ya kan.
Lagu ya. Saya baca jawab begini ya. Kali ini sekali. Nah, tadi saya jadi kali sama semua. Ini apa lewat dulu apa lewat? Siapa yang kami? Tadi video. Oh ini ya, sama dengan dia. Masalahnya. Ayo suci jawab dia nanti yang video. Pilih video yang dia di ininya. Ya. Aku suka ini. Video kan sini saya dapatkan gambarannya. Tapi kalau ada baca, kalau diberikan lewat mendengarkan kan, ini audio video, kalau membaca mendengarkan tidak ada mendengar, ya, ya. Ya, harus kemarin. Boleh diskusikan misalnya di depan bertiga sampai di siapa yang sebagai presentasinya nanti di Saatnya jam ke-9 dimulai. It's time to begin the next lesson.
Silakan. Baik, anak-anak semua, Pak lihat di masing-masing kelompok, saya lihat Bapak lihat sudah sebagian besar sudah menyelesaikan apa yang didiskusikan di KPD-nya ya. Kita lanjut ke tahap berikutnya yaitu diskusi kelas ya anak-anak ya. Nah, seperti yang Pak sampaikan tadi, di diskusi kelas ini dari 3 kegiatan ini coba yang bersedia untuk menyampaikan presentasinya silakan sebentar. Kemudian dari sana coba kita diskusikan lagi mengenai jawaban yang disampaikan oleh kelompok yang benar. Oke, kita masuk ke diskusi kelas. Dari kegiatan pertama, kelompok mana yang bersedia untuk presentasi? Mana presentasi? Iya, ya. Silakan bapaknya Yunita ya. Nah, paling pertama katakannya, silakan untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Di sini kami akan mempresentasikan tentang perbandingan segitiga trigonometri pada segitiga simetri, yaitu kegiatan 1. Dan mungkin karena ini adalah bentuk produk tertulis, mungkin yang pertama kan itu dulu ya. Itu dulu intinya saya tulis, nanti di sana kan dipresentasikan. Satu ya. Yang lain cermati apa yang sudah ditulis oleh temanmu dari kelompok lain. Terus nanti kalau ada yang kurang jelas atau perlu ingin mendapatkan keterangan lebih lanjut, silakan diskusikan. Untuk jawaban dari kelompok 1 ini soal sudah ditulis karena semua sudah pegang soal dan Pak sudah bantu juga dengan menayangkan ini ya, menayangkan dari suatu permasalahan yang dipakai pada kegiatan 1. Perhatikan 3 buah segitiga siku, ini ada 3 segitiga siku ya, yang sebangun ya, sebangun. Kemudian
terlihat seperti gambarnya begini ya. Ini segitiga pertama, namanya segitiga ABC, kedua namanya segitiga EFG, yang ketiga namanya segitiga PQR dengan masing-masing mempunyai panjang sisinya seperti itu. Tetapi di sini dengan dinyatakan bahwa ketiga segitiga tersebut sebangun. Ya, sebangun. Ya, sebangun seperti apa? Kalian sudah tahu di SMP diberikan pemahaman. Oke Pak, tinggal menyebutkan bahwa sebangun artinya sisi-sisi yang bersesuaian, perbandingannya sama. Sisi bersesuaiannya itu namanya sebangun. Nah ini mungkin nanti kita buktikan di sini. Ada tulisan apa ya? Jadi kesimpulannya nanti dibaca. Ya, sekarang disampaikan berdasarkan cara tulisan KPI. Saya harus Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan satu. Di kegiatan satu terdapat 3 buah segitiga seperti yang pertama B, A, B, C, D, F, G, dan I, L, F, G. Di sini saya akan menjelaskan tentang segitiga sudut B. Sisi depan dan sisi miringnya sudah dijawab, yaitu 4/5, di mana sisi depannya adalah A dan sisi miringnya adalah 5, dan yang kedua sisi samping dari segitiga sudut B adalah 3, yaitu di bawah sudut AB, dan sisi miringnya adalah 5, yaitu sisi miring. Dan sisi depan dan sisi sampingnya, sisi depannya yaitu depan lurus dari sudut A dan C yaitu 4/3, yaitu AB. Segitiga 2 yaitu perhatikan sudut F. Sisi depan dari sudut F adalah 12 dan sisi miringnya adalah 15. Terus sisi samping dan sisi miringnya adalah 9 dan 15. Sisi depan dan sisi samping 8/9. Terus segitiga yang ketiga adalah sudut I, yaitu sisi depan dan sisi miringnya adalah 8/10 dan sisi samping per sisi miring 6/10 dan sisi depan sisi samping adalah 8/10. Jadi sebelum lanjut, mungkin disampaikan dulu teman-temannya. teman-teman ada yang mau bertanya?
pengisian tabel ini? Apakah ada yang berbeda? Ya. Tidak. Oke, sama semua ya. Ternyata pemahaman tentang perbandingan sudut pada sinus studiku semua kelompok kayaknya sudah sama isiannya ya. Luar biasa bagus sekali. Ini loh. Ini konsep dasar kita ini. Dalam perbandingan trigonometri. Kalau ini sudah kalian pahami cara menentukannya, yang mana sisi samping, sisi depan, miring, itu bisa kita lanjut ke tahap berikutnya ya. Ya, saya silakan untuk membuat kesimpulan dari kelompok 1. Apa kesimpulannya? Kesimpulan dari kelompok kami adalah setiap segitiga dengan ukuran berbeda mempunyai nilai perbandingan yang sama. Nah, itu kesimpulan dari kelompok 1 bahwa dia menyatakan dari ketiga segitiga yang sebangun ini dengan menempatkan sudut-sudut yang di posisi yang sama, dia menyimpulkan bahwa apapun segitiganya, maaf ya, apapun bentuk segitiganya, kemudian dia sebangun, siku-siku dan sebangun, itu ukurannya yang berbeda, tetapi berbeda ya, tetapi apanya sama? Ya kan? Bisa diterima? Kalian bisa diterima? Bisa diterima yang lain? Yang lain? Ada yang memberikan penolakan atau ada pengajuan masalah? Atau penilaian suatu hal? Itu? Tentang itu? Ada? Diterima semua? Terima ya? Oke, ayo kita belajar menyenangkan. Biar tidak kaku dan tidak pegang ya. Karena sosial kita ini memang belajar yang menyenangkan supaya semua relate gitu ya. Bahwa dapat disimpulkan dengan sekali nomor 1, Bapak bisa juga terima ya, bahwa sekali lagi dari ketiga-tiga ini dapat kesimpulan asal dia sebangun, posisi sudut yang sama, walaupun ukurannya berbeda, tetapi nilai perbandingan sama. Ini diberikan dari anak perhatikan supaya ini coba perhatikan kolom 1 walaupun segitiganya berbeda ukurannya, tapi sisi depan sisi kirinya memang berbeda angka. Di sini 4, sini 12. Di sini 5, sini 15. Kalian coba gunakan konsep bilangannya 12 dan 15 ini. Kalau kalian cermati, itu bisa disederhanakan. Sama-sama dibagi 3. 12 bagi 3, 4. 15 bagi 3, 5. Sama dengan 4/5. Begitu juga di bawahnya kalau kita sederhanakan. Benar nggak? Nah, berarti kalau seperti itu, ya benar, semuanya kalau 1 ukurannya berbeda, perbandingannya tetap sama, 4/5 dan sebagainya. Jelas ya? Pegang semua konsepnya? Pegang semua? Oke, kalau sudah pegang, terima kasih nomor 1. Tepuk tangan nomor 1. Jadi, terima kasih sudah bekerja keras untuk mengisi. Ya, ini ya, silakan ya. Oke, kelompoknya Juli. Silakan. Kemudian masalah sekali anak menyampaikan idenya di kelompoknya. Ya, coba nanti kita dengarkan apa yang disampaikan oleh kelompoknya Juli. Ya. Kita tunggu dulu, terus sampai nanti siapa yang menyampaikan. Mempresentasikan hasil kerja kelompok tadi, yaitu tentang perbandingan trigonometri yang kegiatan 2. Kami tuliskan oleh teman saya. Ya, ini memang tidak bisa disangkan ya, ditulis sehingga Baik, di sini saya akan menjelaskan kegiatan 2. Yaitu berdasarkan definisi, kosekan adalah perbandingan panjang antara sisi miring dengan sisi depan sudut. Kosekan adalah perbandingan panjang antara sisi miring dengan sisi samping sudut dan selatan. Adalah perbandingan panjang antara sisi samping dengan sisi depan sudut. Sudah diketahui bahwa sinus sudah dijawab AB per AC, cos AC per AB, dan AB per BC, kosekan AC per AB, sekan yaitu AC per BC, kotan yaitu BC per AB. ya.
Itu tulis apa yang diminta di lembar kerja. Ada yang bertanya? Ada yang mempunyai satu hal? Pak, seperti ini kok saya di sini ini? Ya, ini kita coba sangat pemahamannya. Ada? Ya? Ada yang mau bertanya? Saya silakan. Diterima apa yang diisi oleh nomor 2? Diterima. Ya. Oke, diterima dulu ya. Jadi sudah kalian pahami di awal, Pak Ustaz lagi bahwa sini kan sisi depan per sisi miring. Kalau di sini sudutnya dan siku-sikunya, sisi miring pasti di depan siku-siku ya. AC ya, AC. Ini sisi miring kan. Dan kalau sini kan depan per miring, demi. Depan yang mana? Sudutnya kita. Depan ini AB. Depan per miring. Kos sami, samping miring. Sampingnya ini BC. BC. Sampingnya ini BC. Nah, ini bisa dikoreksi ya. Ternyata yang lain belum termati. Ternyata di ini ada perlu direvisi. Ya. Silakan revisi nomor 2. Kos itu kan sisi samping per miring. Sampingnya BC. Miringnya AC. Ya silakan perbaiki. Dia ambil sebelumnya dihapus kemudian dicermati. Ya, yang lain mau dicermati bersama-sama. Itu sedikit ada perlu dikoreksi. Cos theta, tetanya di sini. Sisi sampingnya BC, sisi miringnya selalu AC kan itu ya, selalu AC kan? Oke, kanan itu fokusnya. Kanan desa depan samping. Depannya yang mana rodanya ini? Depannya AB, sampingnya AB. Nah, ya. Gitu. Lihat kosekan? Jelas, di sini ada definisi ya. Kosekan itu adalah ini dibalik. Sin dibalik ya. Benar nggak ya? Sin dibalik. Kalau sekan, kosnya dibalik. Posisinya dibalik. Kalau kotak, tangannya yang dibalik. Yang lain bisa dipahami? Ya, oke. Kalau ada pertanyaan, kelompok 2 saya berikan semangat dan terima kasih. Tepuk tangan nomor 2. Semangatnya. Ya, terima kasih lebih lagi untuk meningkatkan kelompok berikutnya. Saya akan presentasi. Ya, kelompok 3 kaitan sebenarnya. Terima kasih sudah mau. Dan kelompok 3 yang paling pertama mengangkat tangan. Kelompok 1 juga naik tangan, tapi kalau sudah dapat presentasi kita berikan kelompok. Kelompok 3 ini ya, kita budaya. Nah, ini sudah mengarah ke permasalahan yang aplikatif, tidak lagi dalam bentuk soal-soal biasa. Ya, saya berikan kelompok 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan jawaban dari ujian ini. Sekali lagi yang bentuk matematika tidak bisa dibaca, gitu harus ditulis dulu alurnya ya. Ya, silakan. Ada pertanyaan luar biasa. Untuk X-nya disebut dengan Mungkin berbeda dengan di komponen ya. Yang mana maksudnya si temannya si Ayu Suciani, Ayu ke Ayu. Ini ya. X sama dengan ini apa artinya? Ini X apa ini? Ini K kali. Ya, oke. Beda ya. Ini kan sama-sama X kan ya. Mungkin Pak bisa bantu. Jadi begini ya. Yang pertama kan sedikit informasi. Kalian mungkin bisa search di Google gitu ya, materi pendidikan kita. Bahwa di soalnya adalah materi Pak.
ada seorang pria menangkap sebuah pohon yang berjarak 13 meter, 13 meter ya, dari tempatnya berdiri. Dia penasaran dengan tinggi pohon. Dia penasaran, dia ingin tahu berapa tinggi pohon. Pohonnya itu tinggi sekali. Maka kalau dia mau naik pakai meteran, kayaknya nggak mungkin dia. Kalau sampai di ujung, agak sulit kan? Kalau kita burung atau apa baru bisa hinggap di sana. Karena burung itu bisa mengubah diri biar tidak kena gravitasi. Kita kan nggak mungkin. Maka dengan apa dia? Ini suatu bentuk masalah yang tidak rutin ini. Ini masalah yang tidak rutin. Berarti kelompok 1, kelompok 2 itu masalah rutin. Ada segitiga, Pak. Ini kelompok 3 yang masih maju. Dia mengilustrasikan ini. Di sini ada yang mendukung lagi suatu pernyataan dari soal ini. Ini sudut elevasi. Sudut elevasi dan begini namanya. Elevasi artinya kita berada di bawah melihat ke atas. Ya, maka mata kita ke atas, kita berdiri, maka namanya ada sudut elevasi. Sudut namanya. Kalau kita di atas gedung misalkan, melihat suatu objek di bawah, kita pandang bawah, ini sudut apa namanya? Sudut kebalikan elevasi. Depresi namanya. Ya, mohon diperhatikan. Kalau kita melihat ke atas dan kita bisa menggunakan konsep itu untuk menggunakan perbandingan dan mendapatkan tinggi pohon, maka kita bisa gunakan sudut elevasi. Tapi kalau kita melihat ke bawah, kita ada gedung, melihat objek di bawah, kita ingin tahu berapa sih tinggi gedung ini. Kita lihat di atas, maka namanya sudut bukan elevasi tapi depresi. Nah ini dia. Nah, dep nomor 3 dari setiap ini. Yang tadi siku-siku dia gitu ya, siku-siku di sini. Maka ini yang diketahui sudutnya, elevasinya. Maka kita pasti dapatkan tinggi pohon menggunakan perbandingan trigonometri. Kenapa dia nggak ada yang bertanya? Kenapa tangan? Kenapa asin? Kenapa tangan? Kenapa asin? Kenapa nggak kos? Kenapa? Bisa memberikan komentar? Kenapa tangan? Kenapa nggak asin? Kenapa nggak kos? Ingat kembali perbandingan trigonometri. Kan ini sudah tujuan belajar yang kedua kan ya, menentukan salah satu panjang sisi jika dua sisi diketahui dengan menggunakan perbandingan trigonometri. Kelompok 2 sudah presentasi. Sin itu apa? Cos itu apa? Sin depan miring, demi sami desa. Ini diketahui. Ini sisi apa namanya ini diketahui? Sisi samping ya, ini kan. Sudutnya diketahui 50 ya, ini 50 sudutnya 50 ya. Maka kalau diketahui, maka kita yang paling cepat gunakan tangan. Kalau saya bantu begini nanti ya. Kenapa tangan? Saya pakai sin Pak. Boleh? Boleh. Sin theta sama dengan sisi depan per sisi miring. Tapi yang diketahui soal adalah bukan aja misalkan sin 50 derajat. Sisi depan berapa? Nggak diketahui. Sisi samping berapa? Nggak diketahui. Ya berapa? Ya, maka ini adalah kecepatan kalian memilih. Melihat dari karakteristik soal itu. Apa karakteristiknya? Nah, setelah kita mati, yang diketahui ini dan ini. Oh, ternyata kita coba pakai tangan. Tangan theta. Tangan berapa? Depan, samping. Depannya berapa? Ini tangan 50 derajat. Depannya berapa? Depan ini kan kita pisahkan panjangnya X. Maka ini adalah X per samping 3 per pasti dapat karena satu dicari dua-duanya udah diketahui. Makanya kita pilih tangan. Kenapa nggak asing? Kenapa nggak kos? Kenapa nggak asing? Kenapa nggak kos? Bisa dipahami? Ya. Kalau kos bisa dipakai? Bisa. Kos bisa dipakai, Mama mencoba ya. Kos
setengah langkah. Baru setengah langkah. Karena yang terjadi adalah X. Ya, yang terjadi adalah X. Maka yang paling tepat adalah gunakan tangan terus. Nah, langsung ketemu X-nya, gitu ya. Kalau pakai sin nggak nyambung, nggak akan ketemu karena dua ini nggak diketahui. Seperti di tujuan pembelajaran, untuk menentukan salah satu, jika dua-duanya diketahui bisa, ya. Dua-duanya nggak diketahui nggak akan dapat hasil. Begitupun yang ini, yang ini. Maka yang pertama adalah menggunakan tangan, tinggal menggunakan sistem tangan tersebut dengan pola begini ya. Ini kali silang tanggal 50 berapa? Ya sudah diketahui di KPD-nya sekian. Maka tinggal mengalikan. Maka kesimpulannya adalah jadi tinggi pohonnya adalah 17,1734 meter. Itu salah yang saya kasih. Bisa dipahami? Kapan dilisin kosangen? Kapan ya? Tidak asal ya, kita menentukan pakai. Jelas ya? Ada pertanyaan? Oke, udah belum tiga. Nanti di akhir pembelajaran sebelum Pak meninggalkan ruangan mungkin dikumpulkan, nanti Pak akan sebagai acuan untuk mengoreksi dan mendapatkan hasil dari diskusi kalian, yaitu merupakan nilai formatif kalian di pelajaran kita hari. Ya, oke. Ya, tahapan belajar kita berikutnya adalah bagaimana kita coba merangkum semua apa yang kita pelajari hari ini, baik dari tahapan kalian berproses dari sisi konten yang kalian pilih, kemudian berproses dari sisi anu yang kalian lakukan di dalam diskusi kelompok dengan KPD, diskusi kelompok, kemudian mengisi KPD, kemudian presentasi. Dia tentunya akan menarik suatu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Ya, tentang perbandingan trigonometri. Apa kesimpulan pembelajaran trigonometri yang bisa kita ambil? Ada yang bersedia memberikan kesimpulan? Pak, kesimpulannya pada materi kita hari adalah ini. Itu. Ada yang bersedia? Terkait dengan trigonometri kita pada hari ini, ada yang bisa memberikan kesimpulannya? Gusti? Bisa memberikan kesimpulannya? Apa yang kita pelajari hari ini? Ya, Nurani, saya ini ada suatu keinginan untuk menyampaikan. Benar salah belakangan. Yang penting sampaikan apa yang ada di pikirannya. Saya bilang, Nurani. Baik, terima kasih waktunya. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah seperti yang kita ketahui, sedikit diskusi sudah kita dapatkan dari SD bahkan SMP. Kesimpulan saya dapat adalah mengingat kembali pembelajaran tapi dengan materi yang berbeda-beda, karena pada saat SMP atau SD kita belajar tetap menggunakan buku, tetap hanya monoton kepada buku akhir. Tapi pada pembelajaran hari ini Bapak sudah memberikan motivasi baru, yaitu belajar sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita tidak akan pernah merasa bosan untuk mengingat kembali pelajaran yang sudah berlalu. Ya. Ya, terima kasih luar biasa. Itu pesan emosional yang disampaikan ya. Sebelumnya belajarnya dalam buku ini, kalau sekarang kan diberikan pilihan-pilihan sesuai yang luar biasa. Ya, itu perasaan yang memang muncul secara jujur dari ini. Saya kira yang lain dalam dunia sudah ada istilahnya suatu hal, cuma mungkin masih ragu-ragu dari mana ya. Oke. Kesimpulan pembelajaran kita ini apa? Perbandingan dari sisi perasaan sudah ada kesimpulannya bahwa kalau seperti itu bagaimana Pak? Gitu ya. Oke, saya akan terus mencoba untuk pembelajaran seperti ini. Tidak monoton, tidak terpaku pada satu arah, tapi berbagai arah. Gitu ya. Dan yang kedua, apa kesimpulannya pada hari ini? Mungkin Gusti bisa bantu saya di luar Pak. Apa yang mungkin bisa digali, disimpulkan? Oh, perbandingan trigonometri seperti ini. Gitu. Ya, mungkin Gusti bisa memberikan kesimpulan. Ya, saya silakan. Perbandingan trigonometri pada segitiga itu yaitu sin sama dengan depan per miring, cos sama dengan samping per miring, tas sama dengan depan per samping. Lalu ada apa istilah kosekan, sekan dan
bahwa sehingga siku dikembangkan menjadi perbandingan itu akan membentuk yang namanya perbandingan yang bernama trigonometri. Dengan istilahnya adalah sin, mungkin Pak bisa tambahkan bukan cos, tapi cos dan tangan. Ini dia. Kemudian di setiap ini ada kebalikannya, ya. Sin kosekan, cos, sin itu adalah kosekan, kalau cos sekan, kalau tan kotan. Itu mengacu ke sinopar dan sebagainya. Kita sudah pahami dengan baik ya. Jelas ya? Oke, untuk lebih memahaminya, coba kita latihan soal. Satu soal saja. Coba kita gali berdasarkan dengan Pak pilih satu materi yaitu video pembelajaran. Pak pilih itu, walaupun beberapa anak ada yang pilih sumber belajar dan sebagainya, tapi Pak pilih video belajar sehingga bisa didengar oleh semuanya. Ya, mohon maaf bagi yang tidak terlalu berminat dengan video, mohon maklum dulu ya. Jadi Bapak pilih tentang video. Assalamualaikum warahmatullahi Bapak bisa wabarakatuh. lihat ini. Ya, satu derajat lalu ini kita bagikan dikatakan sebagai sisi hipotenusa. Ya, ini Yang untuk mempermudah teman-teman mengingat perbandingan trigonometri. ini bisa dicermati. Kita kasih istilah baru untuk ketiga sisi ini. Tapi sebelumnya kita kasih sudut dulu, misalnya sudutnya di sini sudut alfa. Nah, sisi yang berada di depan sudut, ini kan sudut alfa. Sisi di depannya yang sebelah sini, ini kita kasih nama aja sebagai sisi depan. Kemudian yang sebelah sini, ini kan ada di sampingnya sudut, kita kasih nama panjang berarti ini. Oke, Pak Budi lewati ini ya. Nah, ini yang jelas tadi yang sebenarnya oleh Murah ya. Sin, demi posisi samping, tan itu desa. Contohnya perhatikan berikut ini. Perhatikan segitiga siku-siku di bawah ini. Di sini diketahui ini segitiga siku-siku ya. Sisi siku-sikunya ada 2 dan 3. Ini sudutnya alfa dan ini sudutnya beta. Kemudian yang ditanyakan tentukan nilai dari sin alfa, cos alfa dan tan alfa. Kemudian sin beta, cos beta dan tan beta. Oke, langsungnya ini kita selesaikan. Oke, sedikit coba kita istilahnya berinvest lagi ya. Kalau dilihat dari ini ya, dari segitiga ini ada segitiga Semarang ya, tak diberi nama siapa saja yang penting ukuran ada. Di sini sisi yang ini yang tengah ini 2, sisi yang samping ini 3. Berarti miring bisa di sana. Ya, kan di sisi siku ada 8 sisi ya. Berapa sisi miringnya? Berapa sisi miringnya? Kalau di sini 2, 3. Berapa miringnya? Nah, ini kita ini ya. Ini tegak 2, ini 3. Sisi miringnya berarti harus menggunakan teorema Pythagoras. Berarti 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Yang lain berapa jadinya? Akar? Akar? Luar biasa. Akar berapa? Oh, kalau dilihat dari sejumlah luar biasa loh ya. Keren sekali. Ya. Ini sebagai A, B, dan C. Ini kita harus sebagai segitiga. Kita harus tentukan dulu sisi miringnya. Perbandingan sin dan cos, kita memerlukan sisi miring atau hipotenusa. Jadi sisi hipotenusa atau sisi A di sini wajib kita cari terlebih dahulu. Caranya kita gunakan teorema Pythagoras. Nah, sisi hipotenusa itu adalah akar dari jumlah kuadrat sisi-sisi siku-sikunya. Atau bisa kita tulis AC sama dengan akar dari 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 2 kuadrat itu 4, 3 kuadrat 9. 4 tambah 9 itu kan 13. Jadi sisi AC ini akar 13. Ya, luar biasa. Akar 13. Keren ya. C. Itu kamu lihat saja dia sudah bisa memperkirakan, luar biasa. Yang lain masih ada orek, dia sudah menjawab. Oke, berikutnya Nana, sekarang coba kita sama-sama. Ini latihan bersama. Kita sudah paham, diskusi sudah. Nah, coba ada begini. Kalau kita pakai acuan sudutnya alfa, miringnya akan 13. Berapakah sin alfa? Berapa sin alfa? Berapa sin alfa? Atau ada persen?
sudah disebutin. Sip. Depan pergi kiri. Kalau alfa, sisi depannya mana? Alfa. Mana sisi depannya? Depan. Sisi B, BC. Kirinya mana? AC. Berarti berapa nilainya? 2 per akar 13. Gitu ya. Pada sisi ini itu akar 13. Sekarang kita cari nilai sin cos. Nanti setelah belajar ini Pak akan buatkan kantong. Itu adalah salah satu tambahan untuk asesmen formatif. Silakan anak catat dulu. Soalnya catat dulu ini. Kemudian anak cari ini. Ini saya contohkan sin alfa. Kemudian kita cari kostan, sin kostan. Yang alfa yang mana yang berapa? Nah, itu ditulis yang rapi, difoto, dikirim. Boleh begitu ya? Ada pilihan banyak sekali ya. Itu yang pertama. Yang mungkin pinginnya beda, mungkin dibuatkan video, ditulis di suatu Word misalkan pakai equation, kemudian dia presentasikan pakai video di Canva atau di mana atau di PowerPoint, silakan. Yang bisa dipahami ya. Jadi anak, kalau yang ingin menulis di foto dikirim boleh, atau yang memakai video boleh, atau yang cara lain yang menurut Pak tidak sampai sana pikiran bisa membuatnya hasil dari ini dikirim di classroom, silakan. Jadi produk yang kalian sampaikan melanjutkan dari contoh ini, silakan kalian memilih sesuai dengan apa yang kalian minati untuk mengirim di classroom. Bebas nanti pemilihannya. Ya, saya dipahami semuanya anak? Bisa. Oke. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, saya sedikit dulu ya. Ya lebih semangat lagi walaupun mau pulang kita sedikit lagi ya. Pulangnya kita bukan speaking, tapi pulangnya kita adalah mencairkan suasana ya. Oke. Yang pertama, SDG-nya ya, biasa ya. Ikuti apa yang Pak praktekkan. Ya, apa yang Pak tunjuk ikuti. Belajar konsentrasi ya. SDG bisa dipahami dulu. Sekali lagi, apa yang Pak tunjuk itu diikuti. Jelas ya? Oke, coba semua tangannya bawa ke depan. Depan. Oke, terus gerakan. Ya, ikuti apa yang Pak tunjukkan. Jangan yang Pak katakan ya. Pegang mulut. Oke, nggak boleh pegang mulut. Jangan. Ini untuk melihat refleksnya ya. Lihat refleksnya. Cepat gitu ya. Tidak ada yang salah, tidak ada yang dukung. Ini untuk konsentrasi. Ulangi. Ikuti yang Pak tunjukkan. Pegang mulut. Semua ya. Oke, ke depan lagi. Nah, ini berbeda ini konsentrasi. Ikuti yang Pak tunjukkan. Ya. Pegang telinga. Pegang telinga mana? Kursi telinganya? Telinga. Apa yang Pak tunjuk? Dagu. Ini. Jelas ya? Oke, lagi satu kali. Konsentrasi. Ke depan tangannya. Lemaskan ototmu. Lepaskan pijanya ototmu. Jangan dulu. Sudah. Ikuti yang Pak tunjuk. Ya, oke. Pegang mata. Pegang mata. Apa yang Pak tunjuk? Di mana harusnya? Di mana? Kurang konsentrasi. Nah, sekarang mau Pak balik. Oke, turunkan. Ke depan. Sekarang sesuaikan apa yang Pak perintahkan lewat kata-kata. Ikuti kata-kata ya. Oke, jelas ya? Oke, bawa ke depan tangannya. Ya, pegang telinga. Karena apa? Tadi telinga. Ya. Oke, depan lagi. Ya. Oke. Pegang rambut. Masih ragu. Apa yang mengatakan? Rambut ya. Oke, jelaskan.
lalui. Sekarang anak-anak silakan isi link padet sesuai dengan refleksi yang sudah Pak buatkan di sana ya. Silakan isi link padetnya. Silakan. Mari kita coba. Ya, kalau Nia sudah jawab yang versi pertama, apakah ada berubah dalam perasaan dan pikiran setelah pelajari materi ini? Biasa saja. Ya terserah, jujur saja menyampaikan ya. Silakan isi link paletnya terus isi. Oke, sambil jalan, refleksi itu Pak Guru itu sebagai bentuk evaluasi kita dalam pembelajaran kita hari ini. Ya, yang Pak tekan aja adalah bagaimana perasaanmu dan pikiranmu setelah belajar ini. Apa yang menarik dari pembelajaran ekonomi ini? Terus apa yang perlu diperbaiki? Perbandingannya seperti apa? Sudah kalian kuasai atau belum? Kemudian menentukan salah satu sisi jika dua sisi diketahui ataupun bentuk sudutnya diketahui, apakah sudah kalian paham atau belum? Kemudian apa yang sesuai dengan pelajaran kita? Yang terakhir adalah apa yang diperoleh pelajaran kita hari ini? Apa maknanya? Yang Pak tunggu apa refleksi kalian pada pelajaran kita hari ini ya? Tentunya kalau waktu yang sudah menunjukkan 2 jam pelajaran, kita bertemu pada pertemuan kita hari ini ya. Pada kesempatan hari ini Bapak menyampaikan terima kasih atas semangat kalian belajar ya. Kelompok-kelompok yang tadi presentasi ke depan itu menunjukkan dalam komitmen yang belajar tinggi. Saya lihat setiap kelompok punya motivasi untuk mengejar LKPD dan diskusi. Itu suatu modal utama dalam belajar ya, karena itu muncul dalam diri kalian masing-masing. Kemudian untuk pertemuan berikutnya anak semua, materi kita berikutnya adalah ya sudut-sudut istimewa pada trigonometri. Ya, nanti akan Pak berikan beberapa materi awalan yang bisa kalian pakai untuk belajar di awal sebelum di kelas. Ya, Pak kira cukup pada pertemuan kita hari ini. Sebagai akhir dari pertemuan kali ini, mari kita akhiri dengan doa dan akhiri dengan perkataan.